Maka karena Imam Mahdi itu merupakan keturunan Nabi, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi, dia merupakan zuriat Nabi, maka ulama bersepakat umat Islam dilarang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Karena ngaku sebagai keturunan Nabi sama dosanya dengan ngaku Nabi palsu. Nah, kalau ngaku Nabi itu haram hukumnya, dan dalam undang-undang kita termasuk penodaan agama, berbanding lurus dengan ngaku-ngaku Nabi, maka haram juga ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Untuk mencegah agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Ulama sepakat kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, viralkan, sebarkan kemana-mana, upload di berbagai macam portal media, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, sebarkan mana-mana agar umat gak tertipu. Ini hukum agama, bukan bikinan saya. Wa yushahar bihi, viralkan, sebarkan, beritakan di mana-mana. Dorong televisi-televisi untuk memberitakan. Nah, nanti ketika Imam Mahdi memimpin, dunia akan dikuasai hanya dalam waktu 1 malam. Yang kemarin masyarakatnya, pemerintahnya masih korup betul, tiba-tiba besok sudah berubah menjadi pemimpin yang adil. Orang Indonesia nyebutnya Ratu Adil. Orang Indonesia nyebutnya Ratu Adil. Ratu Adil itu ya Imam Mahdi. Maka kalau orang ngaku-ngaku Ratu Adil, bohong dia. Karena Imam Mahdi itu adalah Al-Mahdiyu minna ahlal bait. Imam Mahdi itu keluargaku, kata Nabi, anak keturunan. Dia merupakan ahlul bait. Jadi bukan orang biasa. Kemudian yang berikutnya, Al-Mahdiyu min itrati. Al-Mahdi itu adalah keturunanku, itrahku, kata Nabi. Kita nyebutnya trah. Kita nyebutnya trah. Trah Pak Parman. Berarti sudah keturunan yang kesekian. Nah, Imam Mahdi itu trahnya Nabi, itrahnya Nabi. Min itrati min waladi Fatimah. Dia merupakan keturunan dari Fatimah. Jadi kalau enggak anak keturunan Imam Hasan, berarti keturunan Imam Husain. Cuma 2 itu. Karena anak lanang Fatimah cuma 2. Kalau enggak dari Hasan, dari Husain. Itu Imam Mahdi tersebut. Lalu Nabi mengerucut lagi. Kata beliau, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya persis namaku, kata Nabi, dan nama bapaknya adalah nama bapak. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Namanya adalah namaku Muhammad. Jadi Imam Mahdi bernama Muhammad. Wa ismu abihi isma abi. Nama bapaknya adalah nama bapakku, Abdullah. Berarti Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi itu bukan reinkarnasinya Nabi, bukan. Itu dzurriyyat Nabi, keturunan Nabi. Maka karena Imam Mahdi itu merupakan keturunan Nabi, ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi, dia merupakan dzurriyyat Nabi, maka ulama bersepakat umat Islam dilarang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Karena ngaku sebagai keturunan Nabi sama dosanya dengan ngaku Nabi palsu. Nanti kan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna talatun yaz'umu annahu nabi. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Nanti akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta yang masing-masing mereka ngaku-ngaku dirinya adalah nabi. Saya tanya, ngaku nabi itu dosa enggak? Dosa besar. Orang yang ngaku nabi maka dia terkena pemidanaan penodaan agama atau penistaan agama. Enggak boleh ngaku nabi. Nah, kalau ngaku nabi itu haram hukumnya, dan dalam undang-undang kita termasuk penodaan agama, berbanding lurus dengan ngaku-ngaku nabi, maka haram juga ngaku-ngaku sebagai cucu nabi. Untuk mencegah agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Kita ulang lagi ya. Mengapa nggak boleh ngaku-ngaku sebagai cucu nabi?
Karena Imam Mahdi adalah cucu Nabi. Untuk mencegah agar tidak ada Imam Mahdi palsu. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala berfatwa, kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, diberi hukuman 3 hukumannya. 1, yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. Yudrabu dorban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 1. Yang kedua, wa yusahhar bihi, viralkan. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, viralkan, sebarkan kemana-mana. Ini cucu palsu, harus diviralkan. Itu bukan gibah, bukan. Ulama sepakat kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, viralkan, sebarkan kemana-mana. Upload di berbagai macam portal media, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, sebarkan mana-mana agar umat gak tertipu. Ini hukum agama, bukan bikinan saya. Wa yusahhar bihi, viralkan, sebarkan, beritakan di mana-mana. Dorong televisi-televisi untuk memberitakan. Karena nggak boleh ngaku-ngaku cucu Nabi. Kemudian yang ketiga, wa yuhsabu zamanan tawila, penjarakan dia dengan penjara yang lama agar dia segera bertaubat kepada Allah. Makanya kedepannya pemerintah Republik Indonesia bisa didorong, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi sama dengan orang yang ngaku Nabi palsu, itu bisa dipidana dengan penodaan agama. Bisa. Tujuannya buat apa? Mencegah pengakuan hanya ngaku-ngaku saya sebagai anak cucu Nabi. Dan Nabi memang sudah mensinyalir, tsumma fitnatu sarra, kata Nabi, hati-hati, nanti akan ada fitnah namanya fitnah sarra. Di zaman lapang kalian akan dihadapkan dengan fitnah itu. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Ini sudah sabda Nabi, cuman jarang kita dengar kan. Akan ada orang yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku sebagai anak cucuku, walaysa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ingat ya Bu, kalau ada yang ngaku cucu Nabi, jangan percaya ya. Jangan percaya sebelum ada bukti yang nyata. Karena ngapa? Menghindari adanya Imam Mahdi palsu. Jangan percaya. Apalagi tadi sekarang ini berbahaya, ajarannya nggak benar. Mengapa saya katakan nggak benar? Ngerampas bini orang, kerjaweknya, malak-malak di pesantren. Sekarang sudah ada umroh tarim, umroh ke tarim sekarang. Di tarim itu ada makam orang yang ngaku cucu Nabi, makam Habib Bu, yang dijadikan tempat tawaf. Makanya mereka nggak mengajarkan lagi di sana, nggak ada lagi yang berangkat haji ke Mekah. Mengapa orang tarim nggak berangkat haji ke Mekah? Karena kata mereka, Rasulullah datang kepada kami, kalau naik haji nggak usah lagi ke Mekah, cukup di tarim aja udah sama dengan naik haji. Sudah ada raudhah juga di sana. Jadi Rasulullah nongkrong di raudhah di tarim itu tiap hari. Jadi ngapain lagi ke Masjid Nabawi? Sampai segitunya sekarang. Makanya hati-hati. Mengapa itu semua terjadi? Cara Allah ingin menyelamatkan kita agar tidak terpengaruh sedemikian rupa. Mungkin kalau orang kota mah enak ya, nggak gampang terpengaruh. Tapi kalau orang kampung masih awam-awam, gampang betul terpengaruh. Karena dianggapnya kalau orang pakai jubah agama itu, pakai udang-udang gitu, imamah itu udah pasti soleh aja. Belum tentu Bu. Gunakan logika ya, sama akal sehat nurani. Kayaknya nggak masuk akal ini. Jadi harus gunakan logika beragama ini. Karena ngapa? Aliran itu sesat kayak manapun aliran, tetap ada yang mungut.